Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya kelas 10 BDP, Bisnis Daring Pemasaran. Pada pertemuan siang hari ini, Ibu akan membahas lanjutan materi di mapel perencanaan bisnis. Kalian sudah masuk pada bab kedua ya. Kalian bisa buka bukunya di halaman 19. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kalian lihat di halaman 19 di buku kalian yang sudah kalian dapati, kalian pegang di bab 2. Ini materinya mengenai analisis SWOT dan strategi dalam berbisnis. Ya, jika kalian sudah lihat, di sini kita masuk kepada pengertian analisis SWOT, lalu ada unsur dan manfaat serta contohnya. Yang pertama, kalian bisa lihat ada pengertian analisis SWOT terlebih dahulu. Pengertiannya apa? Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan atau match di antara faktor tersebut. Ya, jadi intinya ini, analisis SWOT ini adalah sebuah analisa atau ibaratnya ini perencanaan yang nantinya kalian akan buat pada saat nantinya kalian akan, kalau di pemasaran ya itu karena bergeraknya di bidang barang, jadi barang yang akan kalian jual gitu. Sebenarnya analisis SWOT ini bisa dipakai selain untuk mengidentifikasi atau menganalisa perencanaan baik barang atau jasa, bisa juga menganalisis diri sendiri, itu bisa dianalisis SWOT. Nah, di sini analisis SWOT uraiannya kalian bisa lihat ya. Apa saja sih analisis SWOT di sini? Yang pertama, kalian lihat di halaman 20 itu ada strength yang S-nya ini. Artinya berarti apa strength-nya ini? Kekuatan. Ya. Lalu yang W-nya ini weakness, lalu yang O-nya yaitu opportunity dan yang T-nya itu threat. Kita bahas satu-satu. Kalau di bidang BDP ini lebih tepatnya kita menganalisis SWOT produk ya, karena kan kamu ini jurusannya pemasaran, jadi berkaitan dengan produk yang lebih ditekankan di analisis SWOT-nya. Padahal di analisis SWOT ini yang tadi Ibu bilang bisa perusahaannya barang, jasa, ataupun menganalisis SWOT diri sendiri pun itu bisa. Jadi sekarang ini Ibu akan menjelaskan lebih kepada produk karena kalian di sini perencanaan bisnis. Jadi untuk bisnis kalian ke depan yang berhubungan dengan produk itu apa yang nantinya kita kaitkan ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Strength ini maksudnya kekuatan dari produk tersebut gitu ya. Misalkan jadi ini kan Bu Arna ngambil contohnya produk ya. Jadi kalaupun di buku kalian misalkan Bu ini saya baca atau saya lihat ini tentang perusahaan Bu gitu kan, misalkan kekuatan kita mendirikan perusahaan, organisasi gitu. Tapi ini lebih simpelnya karena kalian jurusannya pemasaran, Ibu contohkannya ke produk saja biar lebih mudah gitu ya. Walaupun yang tadi Ibu bilang bisa di perusahaan baik jasa ataupun bisa juga menganalisis diri sendiri. Nah ini kita ambil contoh yang tadi di produk dulu ya. Misalkan kalian, kita ambil contoh dulu, misalkan kalian mau bikin produk apa nih? Bikin bisnisnya, bikin produk, misalkan bikin produknya produk donat bakar misalkan. Nah di donat bakar ini analisis SWOT-nya itu di strength-nya, kekuatannya di mana? Misalkan kekuatannya itu keunggulannya gitu. Misalkan kekuatannya produknya tahan lama apabila misalkan dikonsumsi gitu ya, dikonsumsi oleh misalkan kekuatannya oleh masyarakat umum, atau enggak kekuatannya di mana nih? Kekuatannya misalkan rasanya yang enak atau tekstur tekstur bahannya atau tekstur dokarnya, donat bakarnya yang kenyal, yang lembut, itu strength-nya, kekuatannya di mana gitu, keunggulannya di mana. Itu ya. Nah, kalau weakness itu merupakan kelemahan. Nah, kelemahan kamu bikin donat bakar itu apa kelemahannya? Misal mudah basi atau tidak tahan lama, itu weakness atau
kelemahan dari produk yang kamu mau jual. Lalu di opportunity ini kesempatannya, ya kesempatannya, peluangnya. Itu peluangnya apa? Kalau kamu bikin donat bakar, kira-kira kesempatannya tinggi nggak sih? Maksudnya diminati nggak sih sama masyarakat gitu kan, sama ibaratnya golongannya mungkin untuk kalangan anak-anak atau dewasa, itu kesempatannya baik nggak, bagus nggak gitu opportunity. Lalu treat itu ancaman, kira-kira pesaingnya banyak nggak sih kalau kita buat dokar atau donat bakar itu. Jadi analisis SWOT sekarang ini, kalau di buku kalian kan contohnya perusahaan ya, kalau kalian lihat tuh ada di halaman 20. Nah kalau ini Ibu bikinnya itu contohnya itu lebih ke produk. Jadi misalkan yang tadi Ibu bilang, kita contoh lagi deh, misalkan apa kalian mau buat apa nih? Misalkan boba ya, boba, misalnya mau buat boba. Kalian nih perhatikan ya, nanti soalnya setelah Ibu jelasin ini, nanti kalian latihannya itu seputar yang Ibu jelaskan sekarang gitu ya. Nah, misalkan kita boba, ambil contohnya boba deh, es boba ya. Strength-nya itu kekuatannya di mana boba itu? Keunggulannya di mana gitu kan? Misalkan ice boba, strength-nya itu kekuatannya di mana? Misalkan rasanya yang manis atau misalkan kemasannya yang menarik gitu. Jadi ditulis strength-nya, kekuatannya apa. Jadi kekuatan dari produk itu. Kalau di sini kan Ibu mencontohkannya kekuatan dari organisasi ya. Ini kan perusahaan, tapi kan Ibu contohnya Ibu ambil di produk karena sesuai jurusan kalian gitu. Kalau nanti jurusan akuntansi pastinya mengenainya dia bukan produk kan, lebih kepada jasa gitu. Jadi Ibu ulang lagi, misalkan kalian mau buat, nanti misalkan Ibu suruh bikin latihan nih, buatlah perencanaan suatu usaha apa saja dimasukkan ke analisis SWOT. Nah nanti kalian bikin, misalkan mau bikinnya tadi apa, boba, misalkan rencana usaha titik 2 boba, strength-nya itu apa, kekuatannya. Misal kekuatannya itu yang tadi Ibu bilang, kemasannya menarik, rasanya yang manis, atau toppingnya yang banyak, itu strength-nya, kekuatan. Weakness-nya, kelemahannya, berarti apa kelemahannya? Misalkan kelemahannya bahan-bahannya mungkin susah dicari, terutama boba ya. Boba itu kan berupa butirannya itu kan terkadang suka persediaannya ada atau tidak kan biasanya. Atau kelemahannya apa? Misalnya pada saat hujan tidak laku gitu kan, kurang diminati, itu weakness atau kelemahannya itu. Terus opportunity itu berarti kesempatannya. Dengan kamu buka boba, kesempatannya lebih besar nggak? Misalkan kesempatannya lebih baik, lebih besar karena pada saat ini misalkan musim panas, jadi orang-orang butuh misalkan minuman yang menyegarkan, itu kan berarti kesempatannya gitu ya. Treatnya apa? Treat itu ancaman. Ancamannya apa? Misalkan banyaknya pesaing, karena orang kan jual boba sekarang banyak ya, apalagi sekarang boba udah lewat, banyak lagi yang lain-lainnya gitu. Mungkin dulu sebelum boba kalian pernah lihat ya di pasaran itu banyak Thai tea gitu kan. Thai tea sudah menurun, boba sudah menurun, sekarang kopi gitu kan. Pokoknya nanti kalau Ibu Ana suruh bikin ya, bikin ini lebih kepada sini ya. Nah, ini kalau ini yang ini perusahaan, ini yang barang nih di sini ya. Gitu. Nah, itu kalian jadi bisa tahu gitu kan, apa sih kira-kira yang mau dibuat nih. Misal contoh lagi deh biar kalian gak bingung. Jadi analisis SWOT ini suatu rencana, dalam arti dianalisa gitu perencanaan yang mau dibuat. Misalkan kamu kan jurusannya pemasaran nih, BDP. Nah itu kalau misalnya mau buat usaha itu harus dianalisis dulu sebelum kalian membukanya gitu kan. Mungkin kalau masyarakat pada umumnya buka aja nggak masalah kok. Tapi karena kalian pernah belajar analisis SWOT, itu diterapkan nantinya pada saat kalian sudah terjun menjadi businessman atau businesswoman gitu kan. Nah di sini Ibu ulangi lagi, analisis SWOT kalau kalian kan di buku kan panjang nih, panjang lebar, nggak usah kalian lihat di buku, dalam arti terlalu panjang, lebih baik kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu Arna. Nah ini
Analisis SWOT. Yang pertama kan ini bisa dibilang perusahaannya nih mungkin perusahaan jasa, yang ini barang karena kalian di pemasaran jadi di barang ya contohnya. Misalnya contohnya apalagi kita sekarang misalkan makanan. Makanan sekarang yang lagi tren apa? Misalkan kalian buat misalkan apa seblak. Misalkan seblak. Bisa tulis nih nanti kalau di latihan misalkan Ibu Arda suruh misalkan tulis di latihan perencanaan bisnis seblak menurut atau mencakup dalam analisis SWOT. Yang pertama strength-nya, kekuatan seblak di mana? Misalkan pedasnya yang luar biasa atau kekuatannya, keunggulannya apa nih? Rasanya yang menggugah selera atau komposisi isinya yang lebih banyak itu kan kekuatan. Jadi strength itu kekuatan atau keunggulan dari produk yang kalian ingin jual. Lalu yang weakness-nya, ya weakness-nya itu berarti kelemahannya. Kira-kira misalnya kelemahannya apa seblak nih? Misalkan tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak misalkan di bawah umur berapa gitu kan. Kalaupun bisa dikonsumsi mungkin kadar kepedasannya itu dikurangi. Itu kan kelemahan juga. Nah, terus bisa juga kelemahannya itu tidak tahan lama atau misalkan mudah basi gitu kan kalau dikonsumsinya terlalu lama itu juga bisa. Nah terus ini opportunity ini kesempatan kira-kira kesempatan membuka atau peluang membuka usaha seblak ini bagus nggak sih ke depannya gitu kan. Banyak nggak sih persaingannya nanti kita kaitkan dengan threat di ancaman ini gitu. Jadi yang Ibu Ana jelaskan ini kira-kira semoga kalian memahami gitu ya. Ini dalam produk. Misal ada lagi kalau kita di sini di buku kamu ada kan contohnya ini ada di buku kamu itu yang diri sendiri ya. Ini ada di sini ya. Nah, di sini ada nih. Ya, kita ke sini dulu ya. Penerapan pada diri sendiri. Misalkan analisis SWOT bisa diterapin pada diri sendiri. Kita ambil aja misal strength, kekuatan atau keunggulan kamu apa sih dibanding orang lain atau pada saat pelajaran deh misalkan kita ambil pelajarannya matematika misalkan jangan pelajaran saya misalkan pelajaran matematika keunggulan kamu apa sih itu di dalam pelajaran matematika itu kelemahannya apa sih gitu kan itu juga bisa menilai diri sendiri kalaupun nggak dari pelajaran bisa misalkan misal contoh Bu Arna ya, Bu Arna mau jelasin misalkan analisis SWOT yang ada pada diri Bu Arna, misalkan keunggulannya apa, kekuatannya, gitu kan. Keunggulannya misalkan orangnya seperti apa nih, ini misalkan pribadi ya, misalkan keunggulannya itu mudah bergaul atau mudah berbicara, misalkan di muka umum atau apa itu kan atau kekuatannya percaya dirinya sangat misalkan tinggi itu kan apa ya bisa menganalisis kekuatan diri kita sendiri kan. Nah kelemahannya misalkan apa nih kelemahannya mudah putus asa misalkan itu kan menganalisis SWOT diri sendiri gitu kan. Nah, terus apalagi misalkan peluangnya apa nih gitu kan dari dirinya Bu Arna apa nih. Jadi analisis SWOT itu bisa dipakai selain di perusahaan baik barang dan jasa bisa juga diterapin di diri sendiri gitu. Tapi untuk materi kali ini Ibu Arna menjelaskannya lebih kepada produk gitu kan. Jadi kita balik lagi ke sini ya. Jadi misalkan ke produk misalkan nih ada juga nih contohnya strength-nya. Misalkan tadi kamu lihat di sini ya. Di sini ada lagi. Misalkan tadi udah sekarang misal jualnya bukan makanan, jualnya misalkan kamu buka distro atau buka apa misalkan mau jual t-shirt atau baju-baju gitu ya. Nah, di sini misalkan kamu nanti bikin analisis SWOT pada usaha distro atau pada usaha t-shirt gitu. Nah, strength-nya apa nih kekuatannya? Di sini ada nih memiliki harga yang terjangkau, misalkan gitu kan. Ada nih memiliki harga yang terjangkau atau strength-nya itu misalkan bahannya yang tidak mudah panas atau bahannya yang terbuat dari bahan yang berkualitas itu berarti strength kekuatan. Jadi nanti kalau disuruh bikin jangan makanan semua bisa berupa baju, sepatu, pokoknya apapun
Jadi ini melatih kalian misalkan suatu saat akan menjadi seorang pebisnis gitu kan. Jadi direncanakan dulu kira-kira mau bikin apa nih gitu. Nah, misalkan di sini ada nih. Nah, di sini ada nih contohnya ya. Misalkan kayak tadi kita ambil contoh lagi yang seperti awal tadi deh. Misalkan kalian mau bikin yang tadi boba gitu ya. Kita balik lagi misalkan ke boba. Nah, misalkan harganya terjangkau atau komposisi bahannya itu berkualitas baik atau tanpa bahan pengawet gitu kan. Tanpa bahan pengawet itu kan merupakan kekuatan gitu kan. Nanti kelemahannya apa gitu kan, kesempatannya apa gitu. Terus lalu ancamannya apa. Jadi nanti dibikin gitu ya. Kalau nanti pas Bu Ana suruh untuk latihan jadi tahu gitu kan. Ya, lanjut ke manfaatnya. Manfaatnya itu, manfaat dari analisis SWOT memberikan kemudahan dalam mewujudkan visi dan misi suatu perusahaan. Maksudnya gini, jadi kalau kita sudah menganalisis nih bisnis apa yang nantinya kita buat sesuai analisis SWOT, nanti ke depannya tuh kita akan mudah untuk mencapai tujuan atau target yang ingin dicapai, gitu kan. Biasanya kan orang mau berbisnis itu pasti ke depannya mau berhasil kan dan sukses. Nah, itu berarti kan harus diwujudkan visi dan misinya. Tujuannya itu harus diwujudkan. Gimana tujuannya? Harus diwujudkan itu seperti apa? Gimana sih caranya mewujudkan supaya visi misinya itu ke depannya tercapai menjadi yang lebih baik? Nah, harus dianalisis dulu gitu. Ya, jadi Ibu Arna ulang lagi. Jadi analisis SWOT di sini Ibu lebih menekankan kepada produknya, produk yang ingin dibuat oleh kalian suatu saat kalau jadi pebisnis, businesswoman atau businessman. Ya, ini juga sama. Contoh penerapan analisis SWOT bisa dalam diri sendiri, bisa juga diterapin di perusahaan baik barang atau jasa. Gitu ya. Jadi yang ada di buku kalian, kalau misalkan kalian lihat, Ibu Arna materi SWOT-nya itu dari halaman 19 sampai di halaman misalkan 24 atau 23. Tapi kok kayaknya sedikit sekali gitu ya. Karena yang di buku ini kan penjelasannya panjang gitu kan. Jadi di sini Ibu hanya sekelumit atau sedikit saja, tapi gimana caranya kalian paham gitu kan. Ya, jadi untuk kesempatan kali ini Bu Arna hanya membahas analisis SWOT yang nantinya akan kalian terapkan pada suatu produk. Jadi semoga apa yang diberikan hari ini dapat dimengerti oleh kalian semua. Yang pasti simak video ini, video pembahasannya melalui YouTube. Kalian akan paham dan nantinya minggu depan sebelum dievaluasi akan Bu Arna jelaskan lagi mengenai analisis SWOT pada produk yang akan dibuat. Itu ya. Nah, jadi kalian harus simak pembahasannya di YouTube. Jangan lupa kalian sertakan tulisan hadir di kolom komentarnya biar Ibu Arna bisa mengabsen siapa saja yang menyimak pembahasan ini. Berarti itu Ibu nyatakan hadir dalam mata pelajaran perencanaan bisnis. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.